4, 5. Istilah dalam model data relasional. Yang pertama, relasi. Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa jenis. Yang kedua, ada atribut. Kolom pada sebuah relasi atau field. Yang ketiga, ada tuple. Baris pada sebuah relasi atau chord. Yang keempat, ada domain. Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat atau degree. Jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah field. Yang keenam, cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record. Contoh relasional basis data. Yang pertama ada MSQL. MSQL biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web dan sering diakses menggunakan PHP. Selain itu juga digunakan dalam pengembangan proyek skala kecil seperti pembuatan blog. Yang ketiga ada SQLite. SQLite dapat menyimpan seluruh database hanya dalam satu file dan bersifat portable. Sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintah secara offline dan ketika online kita bisa mensinkronkan datanya dengan database server. Yang ketiga ada Oracle DB. Oracle DB sendiri lebih sering digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki data dalam skala besar seperti perbankan. SQL Server. SQL Server adalah salah satu RDBMS yang dibuat oleh Microsoft yang berfokus pada pertukaran data yang cepat yang sering terjadi di server utama. PostgreSQL. PostgreSQL adalah database SQL open source komunitas yang tidak memiliki lisensi terhadap suatu perusahaan. PostgreSQL juga paling sering digunakan untuk pengembangan website. Akan tetapi, PostgreSQL tidak semua hosting mendukungnya. Sistem manajemen basis data dalam perspektif. Database Management System atau DBMS atau sistem manajemen basis data adalah suatu sistem yang terdiri atas basis data dan perangkat lunak atau software atau program yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS terdiri dari perangkat lunak yang dapat mengatur penyimpanan data, sehingga memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. DBMS menyediakan beberapa fasilitas sebagai berikut. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Memungkinkan user untuk membuat spesifikasi tipe data, mendefinisikan basis data, struktur data, dan data constraint. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Memungkinkan pemakai untuk memasukkan, memperbarui, menghapus, dan mengirimkan atau mengambil data dari basis data. Terdapat 5 komponen sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga data-data merupakan komponen yang paling penting dari DBMS, khususnya dari sudut pandang pemakai akhir mengenai data. Yang keempat ada prosedur cara untuk menjalankan sistem seperti bagaimana masuk ke dalam DBMS, memulai dan menghasilkan DBMS, bagaimana membuat data backup dari basis data. Yang kelima manusia, komponen terakhir adalah manusia yang terlibat dengan sistem. Termasuk di dalamnya adalah Database Administrator atau DBA, perancang basis data, pengembang aplikasi, dan pemakai akhir. Manajemen sumber daya data. Manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis mereka. Organisasi data. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, dan record yang bergabung untuk membentuk file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang berisi field kode-kode mata kuliah dan namanya. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Yang ketiga ada flat file. Flat file atau file datar adalah suatu tabel yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Field kunci. Kunci atau key di suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Tabel yang berhubungan. Tabel tersebut berbagi satu field yang sama, yaitu kode, dan nilai field kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis.
Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data di organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama formulir, jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang lainnya, mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional. Sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel yang mirip seperti tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat sebagai gantinya. Relasi antar tabel bersifat implisit. Contoh basis data relasional. 1. Basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access, namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. 2. Konsep basis data. Ketika pengguna memikirkan record di dalam suatu basis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urut-urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urut-urutan penyimpanan record tersebut di dalam disk komputer. Membuat basis data. Konsepnya, proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu A. Menentukan data yang dibutuhkan, B. Menguraikan data tersebut, C. Memasukkan data ke dalam basis data menggunakan basis data. Personel basis data. Yang pertama, administrator basis data. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. 2. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Hal ini karena jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. 3. Pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dari unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Perspektif sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Kelemahan dan kelebihan DBMS. Yang pertama, kelebihan DBMS. A. Kepraktisan DBMS menyediakan media penyimpan permanen yang berukuran kecil, namun banyak menyimpan data jika dibandingkan dengan menggunakan kertas. B. Kecepatan komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. C. Mengambil data secara cepat dan praktis. 2. Kekurangan di BMS. A. Biaya kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal. B. Mempekerjakan dan mempertahankan DBA. C. Sangat kompleks. Sistem basis data lebih kompleks dibandingkan dengan proses berkas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.